I'm in North Carolina. Go get my family, and obviously her house here, just going to work and. Go here, little girl. Hey everybody, time to the beach. Halo semuanya, di video kali ini aku bakalan membahas alur cerita film American Murder. Film ini diambil dari kisah nyata tentang pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga Watts yang dilakukan oleh sang suami, di mana suaminya ini awalnya tidak mengaku dengan perbuatan yang dia lakukan. Dan nggak perlu lama-lama, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Hello, my name is Shanann. Seorang wanita yang bernama Shanann memperkenalkan dua orang putrinya yang bernama Celeste dan kakaknya Bella. Dia juga memperkenalkan suaminya yang bernama Chris Watt. Di sana, dia menjelaskan kepindahan mereka ke Colorado setelah pernikahannya dengan Chris. Shanann pun sangat senang bisa tinggal di Colorado, apalagi Chris mendapatkan pekerjaan yang bagus di sana. Terlihat Shanann sangat bahagia menjalani kehidupan dengan keluarga kecilnya. I'd rather bake. And I can eat it later. See? Singkat cerita, pada tanggal 13 Agustus 2018, tepatnya jam 2 pagi, terlihat Shanann baru tiba di rumahnya setelah diantar oleh temannya yang bernama Nicole. Dan hari itu juga Shanann terlihat terakhir kalinya saat dia masih hidup. Keesokan harinya, Nicole mencoba menghubungi Shanann sekitar pukul 9 pagi. Di telepon itu, dia ingin menanyakan tentang janji tembus Shanann dengan seorang dokter saat itu. Hingga akhirnya jam menunjukkan pukul 12 siang. Shanann tidak membalas pesan dari Nicole. Hal itu pun membuat Nicole khawatir dan dia segera menuju ke rumah Shanann. Sesampai di rumahnya, Nicole tidak menemukan Shanann. Di sana, keadaan rumahnya pun terkunci. Padahal dini hari tadi, Shanann terlihat baik-baik saja. Karena hal itulah, Nicole menghubungi pihak kepolisian karena dia takut terjadi apa-apa dengan Shanann. Sesampainya polisi di sana, Nicole menjelaskan semua hal yang menjadi ketakutannya. Namun polisi tidak bisa masuk ke sana karena belum mendapatkan surat izin. Karena hal itulah, mereka pun menunggu suami Shanann. Sementara itu, Chris yang sedang bekerja pun segera pulang karena dia dihubungi oleh pihak kepolisian. Tak lama kemudian, Chris pun tiba. Is she diabetic? Out of state? Setelah memeriksa semuanya, mereka tidak bisa menemukan Shanann beserta kedua anaknya itu. Chris juga memberi info bahwa selimut yang biasa digunakan oleh kedua anaknya telah hilang dibawa pergi. Mereka juga menemukan HP Shanann dalam keadaan mati. Chris pun mengatakan mungkin saja Shanann pergi ke rumah temannya dan dia lupa membawa HP-nya. Setelah ponsel itu dihidupkan, terdapat banyak pesan yang masuk, termasuk pesan dari Chris yang menanyakan Shanann berada di mana bersama kedua anaknya. Nicole pun menemukan sebuah obat yang biasa dikonsumsi oleh Shanann dan bertanya-tanya mengapa barang yang sepenting ini tidak dibawa oleh Shanann jika dia benar-benar pergi. Lalu mereka semua pun mengecek semua media sosial Shanann, di mana Shanann sangat suka membuat video vlog tentang kehidupannya. Dia juga menceritakan telah melewati perceraian yang buruk masa itu. Shanann merupakan seorang pekerja keras hingga di usia muda dia berhasil membangun rumah dari hasil kerja kerasnya itu. Namun Shanann didiagnosa dokter telah menderita penyakit lupus. Saat dia terpuruk itulah akhirnya dia dipertemukan dengan Chris. Chris mengatakan jika dirinya pergi bekerja setiap jam 5:30 pagi, di mana Chris ini bekerja sebagai operator di sebuah perusahaan minyak dan gas. Setelah itu, mereka semua menemui tetangga rumah Chris untuk melihat rekaman CCTV yang mengarah ke rumah Chris. Di dalam rekaman tersebut, di jam 5:17 pagi, terlihat mobil Chris bergerak mundur menuju garasi rumahnya. Terlihat Chris panik setelah melihat rekaman tersebut. Dan tiba-tiba, Chris mengatakan kalau istrinya sedang hamil 4 bulan. Tetangganya pun curiga dengan Chris karena dia tidak pernah mengoceh seperti itu, ditambah Chris terlihat begitu gelisah. Polisi pun kembali menanyakan tentang teman-teman keluarganya Shanann supaya mendapatkan petunjuk. Polisi juga memberikan sebuah kartu kepadanya agar Chris bisa berkomunikasi dengan para kepolisian untuk menunjukkan masalah tersebut. Chris sangat khawatir jika istri dan anak-anaknya berada dalam bahaya. 14 Agustus 2018, polisi pun menghubungi Chris untuk mengetahui secara detail kondisi keluarganya. Setelah mendapatkan semua informasi dari Chris, polisi pun mulai menyebarkan selembaran poster ke rumah-rumah di kota itu. Hi, Officer Williams with the Frederick Police Department. Hey. Oh my gosh, no, I've seen it out there. She does. Yep.
Kali ini pihak kepolisian juga membawa anjing pelacak untuk membantu penyidikan. Di sana juga sudah kedatangan banyak media untuk meliputi kasus ini. Ketika Chris diwawancara, dia mengatakan kalau sempat cekcok dengan Shannon sebelum Shannon pergi. Memang sangat aneh ketika Chris terlihat begitu sangat tenang menghadapi peristiwa ini. Padahal yang hilang itu adalah anak dan istrinya. Karena dia mengatakan sempat cekcok sebelum Shannon pergi, Chris pun dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sana Chris bercerita kalau belakangan ini hubungannya dengan Shannon tidak berjalan dengan baik. Hingga akhirnya di malam kemarin dia berbicara akan berpisah dengan Shannon. Karena hal itulah, Chris mengira Shannon pergi dengan membawa kedua anaknya. 7 minggu sebelum kejadian, Shannon beserta kedua anaknya pergi ke Carolina Utara untuk bertemu keluarganya. Chris tidak bisa ikut karena dia mempunyai masalah pekerjaan dan dia akan menyusul di akhir Juli. Di sana, mereka merayakan ulang tahun ibu Shannon sekaligus di sana Shannon mengunjungi kedua orang tua Chris. Namun di sana Shannon dan ibunya Chris terlihat tidak akur. Ditambah ibu Chris memberikan es krim kepada Cece hingga itu membuatnya alergi. Karena hal tersebut, Shannon beserta anaknya pun kembali ke rumah orang tua Shannon. Suatu hari Shannon merasa kecewa dengan Chris karena dia tidak pernah menanyakan kabar mereka saat ada di Carolina. Saat ini pihak kepolisian menanyakan apakah ada pihak ketiga di dalam hubungan mereka. Chris pun menjelaskan jika Shannon tidak akan melakukan hal itu. Dan Chris juga mengatakan kalau dirinya juga tidak akan melakukan hal tersebut. Dan untuk meyakinkan perkataan Chris, pihak kepolisian pun melakukan tes poligraf untuk mendeteksi apakah Chris benar-benar jujur atau berbohong. And like telling someone maybe exactly what happened. So, you know, if you did have something 15 Agustus tahun 2018. Di hari itu, Chris harus menjalani tes poligraf. Sebelum tes dimulai, instruktur itu mengatakan kalau Chris berbohong sedikit saja maka dia akan ketahuan. Namun Chris tetap saja bersikeras jika dirinya tidak ada hubungan dengan kehilangan keluarganya. Lalu tes poligraf pun dimulai. okay? And then I can go share that, but the test is about disappearance. Do you intend to answer all of Setelah tes dilakukan, film kembali flashback ke masa lalu, di mana Shannon berkomunikasi dengan Chris membahas tentang masalah yang terjadi di keluarga kecil mereka. Di sini Shannon mulai mempersalahkan Chris yang tidak peduli lagi dengan dirinya dan kedua anaknya. Lalu di tanggal 31 Juli, Chris pun datang ke Carolina untuk mengunjungi mereka. Di sana terlihat Chris sangat menyayangi kedua anaknya. Namun Shannon mencurigai Chris karena mereka tidak pernah melakukan hubungan suami istri lebih dari 5 minggu. Di malam harinya setelah anaknya tertidur, Shannon bermaksud mengajak Chris untuk berhubungan. Namun Chris menolaknya dan beralasan kalau saat itu dia sangat lelah. Shannon pun mengira jika selama 5 minggu tak melakukan hubungan, pasti Chris telah mendapatkan kesenangan itu dari wanita lain. Lalu akhirnya polisi pun memberitahukan hasil tes poligraf itu kepada Chris. Dan sangat jelas, Chris berbohong dalam tes tersebut. Namun Chris bersikeras jika dirinya tidak berbohong. Chris pun terus didesak untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. what happened to Cheyenne. That's the issue right now. Okay. Lalu ketika mereka sudah kembali ke Colorado, Shannon menanyakan kenapa Chris tidak mau berhubungan dengannya. Dan Shannon menuduh Chris jika telah mempunyai hubungan dengan orang ketiga. Namun Chris menyangkalnya dan tidak ingin membahas hal ini sekarang. Lalu diperlihatkan seorang wanita yang bernama Nicole. Dan pada tanggal 15 Agustus 2018, polisi pun menginterogasinya. Dari pengakuannya, dia bertemu Chris di kantornya. Jadi 2 minggu sebelum istri dan anaknya pergi ke Carolina, Chris sudah berkenalan dengan perempuan ini. Dan pengakuan dari wanita ini, mereka telah melakukan hubungan selayaknya suami istri. Padahal Nicole sudah mengetahui jika Chris sudah mempunyai istri dan 2 orang anak. Namun saat itu Chris mengatakan kepada dirinya jika dia dan istrinya sedang dalam proses perceraian. Dan di interogasi itu pun akhirnya Chris mengaku jika dirinya telah berselingkuh. Setelah itu mereka juga mengatakan mengapa Chris tidak sedih ketika kedua anaknya menghilang. Chris pun mengatakan kalau dirinya tidak khawatir karena dia sudah yakin kedua anaknya sudah berada di tempat yang aman. Berbagai desakan terus mereka keluarkan hingga akhirnya Chris meminta untuk dipertemukan dengan sang ayah. Ketika bertemu ayahnya, Chris menceritakan kalau dia telah gagal melewati tes poligraf. Dan tiba-tiba Chris mengaku apa yang sebenarnya terjadi. Dia menceritakan awalnya terjadi perdebatan dengan dirinya dan Shannon. Hal itu pun membuat Shannon marah dan melampiaskan kemarahannya dengan menghabisi nyawa kedua anaknya. Melihat hal itu, Chris pun kelepasan dan ikut menghabisi nyawa Shannon. Mendengar itu ayahnya pun sangat terkejut dengan pengakuan Chris.
Tak lama kemudian, petugas kepolisian pun masuk dan bertanya di mana lokasi Chris menguburkan keluarganya. Dari sinilah Chris terlihat sangat sedih atas apa yang menimpa keluarganya. Chris pun mengatakan kalau istrinya dikubur di sebuah tanah lapang, sedangkan kedua anaknya dimasukkan ke dalam tangki minyak yang berada di dekat lapangan tersebut. Namun petugas belum percaya 100% jika Shannon yang telah membunuh kedua anaknya. Mereka pun masih menuduh Chris yang telah membunuh kedua anaknya. Namun Chris bersikeras jika dia tidak melakukan hal itu. So I just want this young hot girl out or something very, very close to the truth. 3 hari sebelum pembunuhan terjadi, Shannon dan temannya pergi ke Arizona untuk beberapa hari ke depan karena ada masalah pekerjaan. Sedangkan Chris bertugas menjaga anak-anaknya selama kepergian Shannon. Sebelum kepergiannya itu, Shannon sempat menulis surat kalau dia akan memperjuangkan pernikahan mereka. Namun, Shannon saat itu belum tahu jika suaminya sedang berselingkuh dengan teman sekantornya. Lalu pihak kepolisian pun pergi ke lokasi di mana keluarganya Chris dikubur. Di sana mereka pun menemukan jasad Shannon dan kedua putrinya. Semua orang tidak menyangka Chris telah melakukan hal itu. Mereka semua bersama-sama menyalakan lilin untuk mendoakan Shannon dan kedua putrinya di depan rumah mereka. 2 hari sebelum pembunuhan, tepatnya tanggal 11 Agustus 2018. Saat itu di Arizona, Shannon terus berkomunikasi dengan Chris menanyakan kabar kedua anaknya. Terlihat percakapan itu baik-baik saja. Namun di saat malam hari, Shannon melihat jika ada laporan bank mengenai transaksi Chris di sebuah kafe. Dan itu pun membuat Shannon curiga. Singkat cerita, hari persidangan Chris pun tiba. Di sini dia masih bersikeras jika hanya membunuh Shannon saja. Dan dia tetap mengatakan bahwa Shannonlah yang membunuh kedua anaknya. Saat itu hukuman belum ditetapkan karena membutuhkan waktu lama untuk menentukan hukuman yang tepat untuk Chris. Sementara itu di media sosial, Shannon terlihat sangat menyayangi kedua anaknya. Sehingga besar kemungkinan Shannon tidak membunuh kedua anaknya. Sehari sebelum pembunuhan itu terjadi, terlihat percakapan Shannon dengan Chris masih berjalan dengan normal. Bahkan Shannon mengucapkan terima kasih kepada Chris yang telah menjaga kedua anaknya. Lalu, Shannon pun terbang kembali menuju ke Colorado. Singkat cerita, Shannon pun tiba di rumahnya pada pukul 1:45 dini hari yang diantar oleh Nicole. Itulah terakhir kali Shannon terlihat masih hidup. 3 bulan setelah kasus ini terjadi, tepatnya pada tanggal 6 November 2018. Hari itu adalah kelanjutan sidang yang pertama. Di sidang ini, Chris dituntut atas 9 dakwaan termasuk membunuh Shannon dan kedua anaknya. Bahkan ia juga dituntut atas meninggalnya anak Shannon yang masih di dalam kandungan. Chris pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Lalu akhirnya Chris menceritakan apa yang terjadi di malam itu. Setelah Shannon sampai di rumah, mereka pun melakukan hubungan suami istri. Di tengah-tengah mereka melakukan itu, Chris sempat menyinggung jika mereka tidak dapat meneruskan hubungan ini lagi. Hal itu sudah dipikirkan Chris sejak kemarin malam. Lalu Chris pun menghabisi nyawa Shannon dengan mencekiknya. Malam itu Shannon sama sekali tidak melawan. Ketika Chris merasa Shannon sudah tewas, dia pun membawa Shannon beserta kedua anaknya. Di sini kedua anaknya itu belum sadar dengan apa yang terjadi pada Shannon. Di tengah perjalanan, Chris pun memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap kedua anaknya. Namun ketika sampai di kilang minyak itu, Chris pun membunuh Cece dan Bella. So, every time I close my every day. Setelah melakukan semua hal itu, Chris sempat menelpon pihak sekolah dan mengatakan bahwa anaknya tidak jadi mendaftar. Dan dia juga menghubungi maklar untuk membahas penjualan rumahnya. Lalu dia juga mengirim SMS ke Nicole untuk membicarakan masa depan. Di persidangan tersebut, Chris pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Film pun ditutup dengan diperlihatkan media sosial Shannon, ditambah para masyarakat Colorado memberikan hadiah terakhir yang ditaruh di depan rumah Shannon. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.